Selamat datang, murid-murid kelas dewasa Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Blokupa. Semoga Bapak dan Ibu terus diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus. Kali ini pelajaran kelima berjudul Bersikap Tegas Terhadap Dosa. Bahan bacaan diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang kelima, ayat 1 sampai ke-13. Saya akan membacakan dimulai dari ayat pertama dari kitab 1 Korintus pasal yang kelima. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Sedangkan ayat hafalan diambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebelum melanjutkan, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, pada pagi ini, kami datang padamu untuk mohon pimpinan Tuhan di dalam kami mempelajari kembali pelajaran sekolah minggu pada kelas dewasa pagi ini. Kami mohon kuasa Tuhan untuk menolong agar kami mengerti kehendak Tuhan melalui pelajaran pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Gereja merupakan persekutuan orang-orang percaya. Gereja selalu dihadapkan pada permasalahan, baik permasalahan internal atau permasalahan yang muncul di dalam gereja sendiri, dan permasalahan eksternal atau permasalahan yang ada dari pihak luar atau di luar ya, dari luar dari persekutuan orang-orang percaya tadi. Begitu pula kondisi jemaat di Korintus saat itu, seperti yang ditulis dari kitab 1 Korintus oleh
Paulus ya melalui suratnya, terjadi perpecahan, ya permasalahannya perpecahan. Ada kelompok-kelompok. Kemudian selain perselisihan di antara anggota-anggotanya, ternyata ada laporan tentang praktek incest, ya, di mana orang hidup dengan istri ayahnya atau menikah dengan istri ayahnya, entah itu istri ibu tirinya atau ibu kandungnya. Dosa semacam ini sangat dicela dalam Alkitab. Bahkan dalam agama-agama lain pun mencelanya. Namun justru hal ini tidak menjadi perhatian bagi gereja di Korintus. Mereka menutup mata terhadap dosa ini. Bahkan jemaat Korintus dicap sombong. Karena mereka justru berpuas diri, bangga atas kebebasan yang mereka lakukan. Dalam kitab 1 Korintus tadi, jemaat diingatkan oleh Paulus bahwa mereka harus mengambil suatu tindakan bagi jemaat yang telah melakukan perbuatan cela tadi. Gereja diminta tegas terhadap hal tersebut. Tindakan tersebut bukan berarti gereja tidak kasih, namun justru melalui teguran, gereja menunjukkan kasihnya. Teguran dibutuhkan dalam kehidupan kita bergereja. Gereja Korintus diminta mengucilkan salah seorang anggotanya yang melakukan dosa yang demikian. Tujuannya agar dosa tidak mempengaruhi yang lain. Ya. Seperti dalam ayat 6-8 dari kitab 1 Korintus tadi, diumpamakan dosa seperti ragi yang dapat menghamiri seluruh adonan. Ya, jadi dosa itu diumpamakan seperti ragi yang mampu menghamiri seluruh adonan. Seperti itu juga tabiat kejahatan dapat merusak. Jadi untuk menjaga kemurnian adonan, maka dijauhkan dari ragi. Jadi tujuannya agar tidak mencemarkan yang lain juga. Berikutnya, gereja bersikap tegas, bertindak tegas, dan tidak berkompromi dengan dosa. Walaupun gereja harus hidup di tengah-tengah dunia yang beragam, bersama orang-orang yang belum atau tidak percaya kepada Kristus. Gereja tetap mempunyai misi di dalam dunia ini, yakni menjadi garam dan terang dunia. Garam berfungsi untuk membuat masakan lebih sedap, sedangkan terang mempunyai tugas menerangi, sehingga jalannya akan terlihat. Itulah misi gereja. Sebagai penutup, dalam kehidupan nyata diperlukan peran gereja, baik secara internal, secara ke dalam gereja sendiri, maupun eksternal, keluar, ya, keluar dalam masyarakat. Secara internal, antar jemaat bersama gembala sidang saling mengingatkan dan menegur jika sewaktu-waktu ada yang jatuh ke dalam dosa atau melakukan pelanggaran. Sedangkan gereja secara keluar atau eksternal tadi membawa misi mengenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum percaya untuk dapat menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Selain itu, gereja tetap tegas menolak terhadap ajakan berbuat dosa dan tidak berkompromi dengan dosa. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, terima kasih pelajaran yang indah pada pagi ini mengingatkan pada kami bahwa gereja memiliki tugas baik sebagai internal di dalam gereja, dalam gereja menjadi orang persekutuan orang-orang percaya yang saling menguatkan, saling menegur, saling mendoakan, dan juga gereja diingatkan untuk tetap membawa misi Tuhan untuk mengabarkan berita sukacita kepada masyarakat, khususnya orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Amin.